good morning. Jumpa lagi dengan Mem Lydia. Hari ini kita akan mendengarkan cerita berjudul Utusan Allah. Ayat inti, Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak, cerita hari ini tentang utusan Allah. Kemarin kamu sudah mendengar cerita tentang Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo mulai melupakan Tuhan. Dan hari ini ceritanya sudah berganti kepada utusan Allah yang lain. Raja Salomo sudah meninggal karena dia sudah tua. Siapakah utusan Allah yang lain? Dia bernama Elia. Nabi Elia ini tinggal di sebuah kota kecil di Israel. Kemudian suatu hari Tuhan menyuruh dia untuk menyampaikan pesan kepada Raja Israel yang sekarang, yaitu Raja Ahab. Bangsa Israel hidup dalam kemiskinan karena mereka melupakan Tuhan. Seperti Salomo, dia mulai melupakan Tuhan karena dia menyembah kepada dewa-dewa dan Baal-Baal. Oleh karena itu, Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Tuhan mau supaya orang-orang Israel itu ingat lagi kepadanya. Maka dia mengirim seorang utusan untuk mengingatkan Raja Ahab supaya bertobat kepada Tuhan. Kemudian pergilah Elia. Anak-anak tahu, Elia ini adalah seorang nabi yang pemberani. Dia adalah seorang nabi yang menurut dan dia tidak takut. Meskipun saat itu dia harus berhadapan dengan Raja Ahab. Dan Raja Ahab ini terkenal adalah raja yang jahat loh anak-anak. Tetapi Elia tidak takut. Elia percaya karena Tuhan akan menyertai dia. Karena Tuhan yang menyuruh, maka Elia pergi menemui Raja Ahab. Pergilah Elia ke sana. Kemudian bertemu dengan Raja Ahab. Elia berkata, wahai Raja, aku menyampaikan pesan dari Tuhan. Kalau Raja dan seluruh orang Israel tidak mau bertobat dan tidak mau meninggalkan dosa-dosa, kemudian tidak mau menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan bencana. Bencana yang akan Tuhan datangkan adalah kemarau atau kekeringan. Tuhan tidak akan menurunkan hujan sehingga semua hasil panen tidak akan bertumbuh. Setelah Elia menyampaikan pesan itu, Elia ditertawakan sama raja dan juga seluruh orang-orang yang ada di kerajaan itu. Setelah Elia menyampaikan itu, Elia berkata, ingat ya Raja, bahwa Tuhan yang berfirman, ketika raja dan orang-orang Israel tidak mau bertobat, maka Tuhan akan mengirimkan malapetaka itu. Setelah itu Elia pergi. Kemudian raja dan orang-orang di Israel tidak percaya apa yang dibicarakan oleh Elia. Tetapi 1 bulan hujan tidak turun. 2 bulan, 1 tahun hujan tidak turun. Tanah persawahan mulai kering. Kemudian sumur-sumur mulai kering. Tidak ada air. Semua mulai kekeringan. Petani mau menanam tidak bisa. Karena tanahnya tandus dan kering. Dan mulailah terjadi kelaparan. Banyak ternak yang mati. Saking banyaknya ternak yang mati, tidak ada yang dikuburkan ternaknya. Dimakan oleh burung-burung bangkai. Nah, itu yang dipesankan Elia. Mereka mulai takut dan mulai mengingat akan pesan Elia dari Tuhan. Maka mereka pun mulai mencari Elia di seluruh negeri. Tetapi mereka tidak menemukan Elia. Raja Ahab menyuruh sampai mencari Elia kemana-mana. Tetapi Tuhan membuat Elia bersembunyi di tempat yang aman. Sampai Tuhan ingin memberi pelajaran kepada Raja Ahab supaya betul-betul bertobat. Apakah Raja Ahab bertobat? Kita akan lanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Pelajaran hari ini adalah jangan pernah untuk melupakan hukum-hukum Tuhan. Oke, janji ya, kita akan menurut, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau menurut kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.